Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Saya masih akan melanjutkan pembahasan buku Bu Pena jilid 6A teman-teman ya. Kita akan bahas di halaman 48 tentang latihan soal subtema 2 ya, halaman 48. Oke. Langsung aja kita ke nomor 1 ya, muatan IPA. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada nama-nama hewan, burung elang, domba, ikan lele, katak sawah, dan tokek. Hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah nomor. Nah, ovipar ini bertelur ya, teman-teman. Yang bertelur di sini adalah burung elang, ikan lele, dan katak sawah. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 2, perhatikan tabel berikut, ada nama hewan dan cara berkembang biak. Pasangan hewan dengan cara perkembangbiakannya yang benar adalah, pasangan hewan dengan cara perkembangbiakan yang benar ini jawabnya di opsi D ya teman-teman. Jadi gini, 3B, 4C, dan 5A. Kita lihat 3B, kelelawar itu vivipar, melahirkan. Lalu 4C, ikan hiu macan itu ovovivipar, dan ikan mas itu ovipar. 5A ya, jawabannya yang D. Nomor 3, dari hewan-hewan berikut yaitu kura-kura, bunglon, kuda laut, katak, dan ikan pari yang berkembang biak secara ovovivipar yaitu kuda laut dan ikan pari yang ovovivipar. Nomor 4, kelompokkan hewan-hewan berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, di sini ada nama-nama hewan, kita diminta mengelompokkan teman-teman ya. Oke, ini saya udah tandain mana yang ovipar dan mana yang vivipar. O untuk ovipar, V untuk vivipar, dan OV untuk ovovivipar ya. Jadi ikan lele, kupu-kupu, dan belut ini masuk ovipar. Ikan ayam juga ovipar ya. Lalu yang vivipar ini kucing, beruang, orangutan, dan lumba-lumba. Sedangkan yang ovovivipar ada 2, kuda laut dan ikan pari. Lanjut ke nomor 5, perhatikan kedua hewan berikut. Apa persamaan dari perkembangbiakan kedua jenis hewan tersebut dan apa perbedaan dari perkembangbiakan kedua jenis hewan tersebut? Untuk nomor 5 ini saya rasa ada kesalahan soalnya teman-teman, karena perkembangbiakannya beda. Burung itu ovipar sedangkan kelelawar vivipar. Jadi di sini saya jawab keduanya ini memiliki persamaan organ gerak yaitu sayap ya, yang sama organ geraknya. Kalau perkembangbiakannya nggak ada yang sama. Lalu yang B, apa perbedaan dari perkembangbiakan kedua jenis hewan tersebut? Nah, hewan A berkembang biak secara ovipar atau bertelur, dan hewan B berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Oke, lanjut kita ke muatan IPS ya. Nomor 1, negara yang dijuluki lumbung padi dunia adalah Thailand ya teman-teman. Dia terkenal sebagai lumbung padi nih, penghasil padi terbesar. Lalu nomor 2, berikut yang termasuk potensi perairan Laos adalah, yang potensi perairan Laos ini ikan karper dan perch ya, jawabannya opsi C. Lanjut kita ke nomor 3, persamaan kondisi geografis negara Indonesia dan negara Filipina adalah mayoritas pertanian menjadi kegiatan ekonomi utama ya. Nomor 4, mengapa pertanian menjadi kegiatan ekonomi utama di beberapa negara di Asia Tenggara? Hubungkan jawabanmu dengan kondisi geografis negara tersebut, karena menyesuaikan dengan kondisi alam di Asia Tenggara ya. Kondisi alamnya mendukung untuk kegiatan pertanian, sangat mendukung bahkan ya. Lalu nomor 5, selain di bidang pertanian, kerjasama apa lagi yang dapat dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara? Jelaskan pendapatmu. Nah, kerjasama yang dapat dilakukan selain bidang pertanian ini antara lain perkebunan, perikanan, perindustrian, jasa, perdagangan juga termasuk ya. Lanjut langsung ke muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, laporan hasil pengamatan dapat dibuat berdasarkan
fakta ya teman-teman, jawabannya D. Nomor 2, simpulan merupakan titik-titik akhir dari uraian panjang suatu bacaan atau teks ya. Simpulan itu merupakan ikhtisar akhir. Ikhtisar ini artinya rangkuman. Lalu soal nomor 3 dan 4 ya. Ayah Dedi memelihara bebek di belakang rumahnya. Setiap hari Dedi ikut membantu ayah untuk membersihkan kandang bebek dan memberikan makan. Bebek milik ayah tampak sehat. Ayah memberikan vitamin dan vaksin secara teratur agar bebeknya memiliki daya tahan tubuh yang baik. Pokok pikiran dari teks tersebut adalah, pokok pikiran dari teks ini adalah ayah Dedi dan Dedi memelihara bebek di belakang rumah dan dirawat dengan baik. Lanjut kita ke nomor 4. Simpulan dari teks laporan tersebut adalah ayah Dedi dan Dedi bekerja sama dalam merawat bebek di belakang ya. Lalu nomor 5, tuliskan cara membuat simpulan dari sumber teks ya. Jadi langkah pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Lalu langkah kedua, temukan informasi penting dalam teks, dan yang terakhir, hubungkan semua informasi yang diperoleh menjadi suatu pernyataan akhir. Oke, lanjut ke muatan PKN. Berikut yang merupakan contoh penerapan sila keempat Pancasila adalah, ini jawabannya yang pilihan B ya teman-teman, tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi ya. Lalu nomor 2, berdasarkan sila keempat Pancasila, suatu masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat ya. Nomor 3, apa manfaat penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya dapat menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama ya. Ini tulisannya disempel-sempelin ya karena tempatnya sempit. Mudah-mudahan teman-teman bisa tetap membaca dengan jelas ya, atau setidaknya terbantu dengan suara saya. Lalu nomor 4, tuliskan 3 contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila keempat ini yang berhubungan dengan pemilihan-pemilihan atau musyawarah ya teman-teman. Jadi contohnya nih, mengikuti pemilu, mengikuti pemilihan ketua kelas, dan bermusyawarah dengan keluarga. Kalau teman-teman mau masukkan jawaban yang lain juga boleh. Mengikuti pemilihan ketua RT, mengikuti pemilihan kepala desa ya. Next, nomor 5, tuliskan 3 contoh pengamalan ya, sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Sila kelima ini contohnya bersikap adil, menghargai hasil karya orang lain, dan menghormati hak orang lain. Oke, sudah selesai sampai 49. Kita lanjut ya, dikit lagi. SBDP nomor 1, alat bantu yang digunakan dalam teknik pembuatan patung seperti pada gambar adalah, nah ini teman-teman ya, ini alat bantunya, ini namanya adalah pisau sudip ya, kelihatan teman-teman ya, nih pisau sudip. Lanjut nomor 2, setelah membuat gambar sketsa, tahap selanjutnya dalam pembuatan patung adalah ya, sesudah membuat sketsa, selanjutnya kita harus memilih bahan. Nomor 3, alat bantu yang digunakan dalam teknik memahat adalah pahat dan palu ya. Ini 2 alat ini kita perlukan untuk memahat. Nomor 4, contoh bahan yang dapat dipahat dalam pembuatan patung adalah kayu dan batu. Bahan keras ya teman-teman yang bisa dipahat itu, jadi contohnya kayu dan batu. Nomor 5, apa perbedaan teknik cetak tuang dan cetak tekan dalam pembuatan patung? Jadi, untuk teknik cetak tuang dilakukan dengan cara menuang adonan ke permukaan cetakan. Tapi kalau teknik cetak tekan dilakukan dengan cara menekan cetakan tanah liat ke permukaan cetakan ya. Oke.
sudah kita bahas semua soal-soal di soal latihan subtema 2. Semoga bisa membantu teman-teman memahami materi pelajaran dari sekolah dan mengerjakan tugas sekolah ya. Tetap semangat meskipun belajar online. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Bye bye, terima kasih.